Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asaddid lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain. Kemudian amal tarekah itu baik sekali tetapi intinya banyak sekali, tetapi intinya kembali kepada 3 perkara supaya hati kita bagus, karena ilmu tarekah adalah membaguskan hati. Apa yang 3? Pertama ikhlas, yang kedua siddiq atau jujur, yang ketiga adalah thama'ninah. Inilah inti seluruh amal tarekah. Kembali kepada yang 3 ini. Apabila 3 ini bisa kita laksanakan, maka kita sudah punya amal tarekah namanya. Berarti sudah memperbaiki hati atau mempunyai hati yang bagus. Pertama ikhlas, kedua siddiq. Setiap orang yang siddiq pasti ikhlas, sedang orang yang ikhlas belum tentu siddiq. Jadi siddiq itu lebih tinggi kedudukannya daripada ikhlas. Orang yang sembahyang itu bisa ikhlas belum tentu siddiq. Buktinya apa? Kita sering mengucap dalam sembahyang Bismillahirrahmanirrahim dengan mulut kita, tapi hati kita entah kemana. Ikhlas tapi kada siddiq, kada jujur antara hati dan mulut. Nah, ini tidak jujur. Untungnya Bismillahirrahmanirrahim tapi hatinya ada ingat Allah. Nah, itu berarti kada siddiq walaupun ikhlas. Hati siddiq itu tidak jujur. Orang yang jujur mulutnya Bismillahirrahmanirrahim, hatinya pun Bismillahirrahmanirrahim. Maka untuk bisa mulut Bismillah, hati Bismillah, nah maka kita harus mengerti apa arti yang kita baca, lalu mentadzaburi dan memaknai. Umpama Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka ketika mulut membaca Bismillah, hati memaknai. Maka sama isi hati Bismillah, isi mulut Bismillah, itu sedikit. Nah, kita kadang-kadang sering mulutnya Bismillah, hatinya kemana. Nah, jadi kedudukan siddiq lebih tinggi daripada ikhlas. Yang ketiga thama'ninah, artinya tentramnya hati dengan Allah. Dia tentram dengan Allah, dengan keluarga, anak, laki, bini, duit, harta, kekayaan, pangkat, itu tidak membuat tentram. Tetapi begitu mengingat Allah, hatinya jadi tentram. Itu thama'ninah. Ini urusan tarekah. Jadi kalau orang sudah lulus dari tarekah, ia pasti tentram dengan Allah.
Ini yang berat, yang berat masalah tenang dengan Allah. Kayak apa supaya kita ini hati ini tenang, tentram, damai dengan Allah? Maka jalan satu-satunya yang harus ada di hati hanya Allah. Kalau di hati masih warna-warni dunia, ada melihat istri Pina galak, cantik tapi galak, pemamaian, masuk di hati, masuk di hati. Maka yang ditakuti adalah bini. Tangan sapu di tangan terus, beranak mukulin lagi. Lalu terbayang-bayang takutan lawan bini. Kenapa? Yang di hati bini, Pak. Takutan lawan bos, takutan lawan bos. Wah, ini 3 hari lagi gajian, tapi bos sudah datang ke luar kota. Siapa anak nelpon kalau dimarahi bos, mesti yakin nanti pecat bos. Yang masuk makhluk ke dalam hati, bila selain Allah yang masuk ke dalam hati, jauh dari rasa tenang, jauh dari rasa tentram, jauh dari rasa damai. Nah, kita ini yang masuk lantak yang kita lihat ini sebenarnya adalah makhluk. Akhirnya bila melihat baik makhluk, dipuji makhluk. Bila melihat makhluk pemoler, pemalas, dihina, dicaci makhluk. Yang ada sadar siapa dalam yang berlaku pada diri makhluk. Karena pandangannya di makhluk itu, maka yang masuk ke dalam hati makhluk. Kita ini semakin banyak makhluk masuk ke dalam hati, bini masuk, anak masuk, kerjaan masuk, dunia kita masuk, macam-macam masuk di dalam hati, bukan semakin terang, bukan semakin damai, tapi semakin pusing bila dunia yang masuk ke hati. Aturannya dunia ini di luar aja. Kayak kita ini punya rumah, aturannya mobil itu jangan dimasuk ke rumah. Mobil itu di teras kah, atau di garasi mobil kah, di situ di gudang kah, kendaraan segala situ. Ini rumah, mobil dalam rumah, kendaraan dalam rumah, panci di rumah, campur bini lagi, apa baju bini di rumah, baju anak di kamar sampah, akhirnya muncak di dalam rumah. Nah, hati itu bila masuk ke dalam hati, warna-warni dunia makhluk ini masuk ke dalam hati, semakin banyak masuk, semakin sakit hati. Maka kita mengusahakan supaya hati tentram. Orang yang berjalan di torekot, maka yang harus ada di hati hanya Allah. Nah, kayak apa sekarang caranya supaya yang di hati ini cuma Allah? Nah, itu yang harus pelajari. Karena bila yang hati di hati ini hanya Allah, berarti karena yang ditakuti hanya Allah, yang diharap hanya Allah, meminta hanya kepada Allah, memuji hanya kepada Allah, maka tenang hati. Dari tadi kan banyak berharap lawan makhluk, memuji makhluk, menghina makhluk, meminta makhluk, kesadaran lawan makhluk, berharap lawan makhluk, takut lawan makhluk. Kebanyakan itu. Nah, sekarang caranya kayak apa? Supaya kita ini yang ada di hati hanya Allah. Selama kita masih menganggap makhluk itu ada, maka selama itu juga kita tidak akan bisa masuk di hati itu Allah. Selama memandang makhluk itu ada, maka makhluk kita lemah, ada bisa kekuatan, ada bisa apa-apa. Kalau memang ada itu orang alim, itu kisah makhluk itu jadi kisah mengisahkan alimnya Allah. Itu. Coba kita lihat. Setiap memandang sesuatu yang terjadi di dunia ini, sesuatu itu apa? Sesuatu itu lain daripada Allah. Itu sesuatu termasuk alam semesta, bumi, langit dan seisinya, termasuk manusia. Itu sesuatu. Setiap memandang sesuatu yang bergerak dan berdiam, berbunyi, bersuara, sesuatu itu, maka pandanglah pertama ada satu di dalam sesuatu tadi. Satu, mama biar melihat istri marah-marah terus lihat bermain. Coba biar sadari yang menghendaki pertama ini bermain adalah pas satu daripada irodatnya Allah. Kehendak Allah.
Biar ini kita apa kita goda apa-apa supaya dia marah. Tapi pun Allah kadang menghendaki dia marah, tidak marah. Berarti pertama, istri marah-marah, satu ada irodatnya Allah. Nah, itu sudah. Berarti lain-lainnya orangnya. Kedua, di dalam irodah Allah itu ada kodratnya Allah. Ada kodratnya Allah. Bila kehendak aja ada, tapi tidak ada kodratnya, tidak ada kuasanya, tidak terjadi. Allah menghendaki istri kita marah, lalu Allah mampu kuasa kodrat untuk memarahkan istri kita, maka terjadi marah. Dan di dalam kodrat itu bisa terjadi kodrat karena ada ilmunya Allah. Berarti sifat tiga sudah terkumpul, ada kodrat, irodat, dan ilmu. Bila sifat tiga ini terkumpul, menunjukkan Allah itu bersifat hayat. Hayat artinya hidup. Lalu kita berpikir, ampun hidup orangnya. Kenapa hidup? Karena satu berkehendak, dua berkuasa, tiga berilmu. Maka dengan tiga ini tandanya Allah ini hayat. Hayat artinya hidup. Lalu kita berpikir, bila hidup berarti orangnya wujud. Wujud itu artinya ada. Maka melihat bini pemain, langsung ringkasan, oh ada Allah. Kenapa itu terbit daripada empat sifat tadi? Berarti segala sesuatu yang kita pandang, marjeknya, rujuknya, kembalinya, referensinya mengingatkan kita Allah itu bersifat wujud. Wujud artinya ada. Kenapa ada? Orangnya berkehendak, orangnya berkuasa, orangnya berilmu, dan orangnya hidup. Berarti hidup itu ada. Ada artinya wujud. Melihat sesuatu, ingat Allah yang bersifat wujud. Melihat bini beberapa itu ada ini. Siapa? Allah yang bersifat wujud. Nah, lalu pandangan kita, bini itu kadang nampak dia nampak irodatnya Allah, kodratnya Allah, ilmunya Allah, hayatnya Allah, adanya Allah. Berarti kan ada. Mau kita melayani, bini pokoknya melayani, berarti belum melihat adanya Allah yang bersifat wujud. Yang dilihat cuma makhluk, hanya sakit hati. Makhluk masuk ke dalam hati, tambah sakit hati. Selama kita belum bisa kayak itu, masa belum bisa tenang hati. Itu contoh bini, apalagi melihat anak nakalnya luar biasa. Ada mungkin anaknya bisa nakal itu, ada satu di kehendak Allah. Biar kita usaha mengapa, karena tidak mampu kita mencegah irodatnya Allah, karena irodatnya Allah pasti terjadi. Melihat tetangga kelakuannya ini, pandang terbitnya dari irodat, kodrat, ilmu, ayat, dan Allah itu ada. Akhirnya apa? Sakit hati kadang. Sakit hati berarti sakit hati lawan Allah. Marah berarti marah lawan Allah. Menghina berarti menghina kepada Allah. Nah, makanya dalam sebuah hadits qudsi dikatakan, ujar Allah, kenapa engkau waktu di dunia aku sakit engkau tidak menjengukku? Ujar Allah, aku kelaparan engkau tidak memberi makan aku. Di mana kamu? Di mana akhlakmu? Di mana hatimu? Di mana agamamu? Ujar makhluk tadi, sampai Tuhan Allah kenapa bisa sakit dan saya harus menjenguk sampean? Ujar Allah, ketika seseorang itu sakit, maka sakit seseorang itu pada hakikatnya terbit dari kehendakku. Nah, ya, orang ini kadang bisa sakit kalau ada dari kehendak Allah. Bukan Allahnya yang sakit, orang ini sakit. Pandangan mata orang yang sudah belajar tauhid, sakit inilah kehendak Allah, kodrat Allah, ilmu Allah, hayat Allah. Maka seakan-akan menghilangi orang sakit, menjenguk orang sakit, seakan-akan menjenguk Allah. Nah, kita ada peduli lawan orang sakit, berarti kita peduli lawan Allah. Karena sakit itu datangnya dari Allah. Melihat orang kelaparan, tidak diberi makan, ya Allah, aku lapar, kau tidak beri makan. Kenapa aku lapar? Orang yang lapar itu kehendakku. Sengaja aku stop rezeki. Nah, supaya dia lapar, supaya kamu tahu, supaya kamu punya empati, rasa pemurah, lalu kau mau bersedekah kepada orang
kenapa ketika aku lapar kau tidak memberi makan aku? Mau paham pandangannya nang ada tuh Allah. Kenapa nang ada Allah? Karena yang misi modal Allah. Apa modalnya? Iroda, kodrat, ilmu, hayat, dan wujud. Makanya ada misi modal kan ada mati lawas sudah orang. Namun kita pandangannya masih menganggap makhluk itu ada, selama itu juga ada bisa tentram hati kita. Karena masih ada mengharap lawan Allah tadi, mengharap lawan bini, mengharap lawan bos, mengharap lawan anak, takut lawan atasan dan sebagainya. Ada memandang bahwasanya mereka itu doib yang berfungsi di dalam diri makhluk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita usahakan supaya di hati ini hanya Allah. Maka pandang setiap sesuatu itu terbit daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada namanya di situ tertawa itu kita melihat bini ngomong. Karena paham sudah terjadinya itu atas tempat tadi. Apakah akhirnya apa? Marah ada lagi, tersinggung makinnya jauh, iri ada juga, sombong apa disombongkan juga. Kenapa? Karena terbitnya dari Allah, ada dari makhluk. Bagusnya bila orang ini mengaji, bila orang belajar tauhid. Makanya kita bilang pandang. Isi pandangan yang kedua, fakta pertama yang dipandang makhluk. Karena kadang kalau kita memulih, kadang kalau kita hindari pandangan mata makhluk dulu, tapi jangan berdiam di pandangan mata makhluk. Tambusakan, nah menggerakkan makhluk ini siapa? Nah, tambusakan yang menciptakan dan menghidupkan, dan menggerakkan, dan misalnya pulang kaca-kaca adalah terbit dari irodah kodrat dan ilmunya Allah. Marah lawan makhluk, marah lawan Allah. Menghina makhluk, menghina Allah. Menjadi bungulnya dia membungulkan Tuhan. Nah, itu. Jadi orang isi pandangannya hanya Allah dan dipandang hanya Allah, semakin banyak memandang sesuatu yang dipandang banyak warna-warni, yang terlihat cuma satu. Nah, banyaknya orang dipandang terlihat satu tuh. Ada yang mengantuk, ada yang bersandar, ada yang begini melamun. Itu cuma pandangan mata. Satu orang pegawai itu satu aja orangnya. Wahdanya Allah. Nah, jadi ada tapi apa penghirangan, ada tapi pengagungan, ada tapi pengajutan. Nah, pada dasarnya sempurna yang berlaku. Nah, itu tuh memahaminya supaya kita hati tangan. Karena torekoh adalah ikhlas, jujur dan tomainah. Tomainah artinya tenang dengan Allah. Dan ini ada tenang dengan musik, ya. Tenang dipakai onjol, tenang aja. Onjol, tenang aja, onjol hiburan, onjol tenang. Ya. Boleh ya tenang onjol, tapi onjol sambil mengingat kekuasaan Allah. Dapat atau tanda Allah, ya. Rujuknya ini menghadap Allah, mengarahkan iwak dan mematok itu. Ada mematok seharian sudah mematok. Jangan tahu lah ini jurang ini apa sudah puasa 3 hari ini umpannya sudah mintakan baju dan kami memakutkan ada berlaku itu. Dulu kami pernah disuruh Riyadhah mau unjun pernah, menggila di pasar pernah, mau unjun pernah, berendam bahkan setiap jam 12 malam 10 ini berendam. Setiap jam 12 malam 40 hari suatu sekali. Untuk apa? Untuk mengasah, menerapkan, mempasangkan pandangan kita ini jangan sampai ke makhluk. Coba biar kada mau jujur, ada lagi ingat Tuhan, ada lagi mau benernya mau bener lapas dia Allah. Nah, ada memandang tahu. Ujar berubah ini menikah masih merasakan terwujudnya patuah, berarti kamu belum jikir lagi. Berarti hati masih dapat ada halus ada ya namun kada boleh kada dapat iwak tahu main ini nah ya macam-macam. Ternyata belajar mengunjur mancing, belajar memusatkan diri hanya ingat kepada Allah. Walaupun benarnya kayak apa, ada heran lagi tetap hati Allah. Pengaliman dari itu.
mengajar 2 hari, tahan. Ada 7 hari, tahan. Bila nang ada hanya Allah, maka buahnya. Bila nang ada di hati kita hanya Allah, buahnya 2. Kenapa itu? 1, takutnya hanya kepada Allah. 2, harapnya pun hanya kepada Allah. Inilah yang dinamakan makom, khauf dan raja. Khauf artinya hanya takut kepada Allah. Kita ini kan rata-rata punya takut, cuma takutnya bercabang. Takut lawan mimi ya, takut lawan bos iya, takut lawan orang iya, ada juga takut lawan Allah. Tapi seberapa persen takutnya lawan Allah? Takut miskin ada juga, macam-macam takutnya. Cuman kayak apa supaya kita ini takutnya hanya kepada Allah. Namun biar memandang yang 4 tadi, yang semuanya terjadi terbit dari kehendak Allah yaitu iradah, dari kuasa Allah yaitu qudrat, dari ilmu Allah yaitu sifat ilmunya Allah. Bila dia memandang itu semua, hati kadang hawa berselingkuh kepada yang lain, hanya kepada Allah saja. Kenapa? Karena yang di hati hanya Allah. Anda melihat bukan Allah kepada Allah. Dasar itu ada. Nah, kita hendak sembunyi di mana, melihat apa yang terjadi, hanya Allah yang dilihat. Kenapa? Karena nang modal ya cuma Allah. Nang lain itu kan ada modal. Kita nih, ya Allah mati ya. Bila Allah matilah ada, hidup selama-lamanya. Bila Allah puasa Allah itu bertahan selama abadi, puasa terus. Bila Allah berkehendak pasti terjadi. Manusia ada tapi kadang-kadang, mama kadang-kadang terjadi, kadang-kadang ada. Nah pasti kehendak manusia tidak pernah terjadi kecuali bersamaan dengan kehendaknya Allah. Bila kita memandangnya itu, ya akhirnya yang ditakuti hanya Allah. Berharap pun hanya kepada Allah. Ada pengusaha, ada tukang meremehkan orang, ada lagi meremehkan orang, meremehkan kodratnya Allah, meremehkan kehendak Allah, meremehkan ilmunya Allah. Gimana kita? Hanya coba pikirkan bagusnya, tapi wujud juga. Wujud manusianya asal kadang-kadang, nah mati ada dia juga lagi, nah ada cuma Allah. Insya Allah betul-betul kita ini bisa hanya memandang mengurangi sifat nakal, rumah, tercela, penyanyitan, penyambetan, nah itu pahirian. Insya Allah bilang kenapa? Karena yang sadar yang terjadi lain gawian mahrum. Orang-orang yang dihadirkan dulu waktu masih sama lulus kumpul itu hendak wasil ilallah, hendak jumpa sampai kepada keridhaan Allah, masuk ke dalam hadirat Allah, sampai keridhaan Allah. Itu 2 makom yang dilewati. Pertama, makomnya yang menyaksikan ada hanya selain Allah. Yang kedua, makomnya ridho dengan pemberian Allah. Kenapa? Karena mulai sebelum akal balik, akil balik maksudnya, artinya belum baliknya, masih umur, kalau laki namanya masih umur 7 tahun, mulai umur 7 tahun itu sudah dikajal pendidikan akidah apa namanya, ketauhidan tadi. Bilangnya anak minta duit, kena dulu nama apa minta lawan Allah dulu, diberikan kata lawan Allah. Ini melatihnya supaya kita ini biasa bergantung dengan Allah. Nah akhirnya kena sore kan kayak duitnya nah, siapa nak memberi? Ayo siapa memberi ini? Allah. Nah, biasa Allah. Oh iya. Terima kasih kepada siapa? Pada Allah. Apa ucapannya? Alhamdulillah. Nah, itu pulang esok. Minta bah, tasawuf dalam sekolah. Mungkin ada lapang dalam tuh. Melatih benar aja diberikan dalam Allah aja. Nah, minta terima kasih. Masih dalam siapa? Lawan Allah. Kenapa? Allah yang memberi. Kerancakan keseringan kita mengucapkannya itu akhirnya pasti anak kita tuh akhirnya apa? Merasa Allah itu baik. Baiknya Allah balas, pemerintah diberi harusnya. Nah, itu sudah dikatakan belum ada dosa, belum dikenalkan ilmu dunia, sudah ada tauhid bahwa belajar minta hanya kepada Allah. Anak kita ini sudah tua, lambat belajarnya, sudah banyak dosa, banyak apa, maka kada cukup cuma makom apa namanya tadi memandang Allah
makhluk kada cukup dalam itu, kada bisa masuk. Kenapa? Banyak dosa. Maka makomnya harus mulai awal apa? Taubat dulu. Maka taubat ini kada pakai tuntutan sampai kita mati, maka kita masih taubat. Jangan sampai taubat. Kalau mau ngancam supaya taubat sudah, maka dia mah taubat, supaya taubat. Dasar kita mau harus taubat. Sampai nanti kita habis taubat, makom wara. Apa makom wara? Berhati-hati. Jangan sampai makan yang haram, jangan sampai melihat yang haram, kepada yang haram, melangkah ke tempat yang haram. Hati-hati itu makom wara. Karena habis makom wara, makom juhud. Apa juhud? Jangan tapi cinta lawan dunia. Silakan berusaha sebanyak-banyaknya, tapi jangan di hati. Kita pakai dunia ini kendaraan menuju akhirat, menuju keridhaan Allah. Isi kendaraan, kesan berusaha, kesan ke masjid supaya berjamaah, kesan mengunjungi majelis zikir, majelis ilmu, isi mobil kayak gitu kan ada untuk roda, untuk lantaran, untuk tunggangan menuju akhirat. Kan ada pahala bisa sudah. Dari situ mata bisa sudah. Nah, alhamdulillah ya panjang umur sampai Isa. Nah itu, jadi orang kita ini makomnya banyak, pandirnya panjang akhirnya. Ada taubat, ada wara, ada juhud. Nah, habis itu ada dua tambah, ada sabar, ada ikhlas. Nah, ada makom hau, ada makom rojak, ada makom mana, ada makom bangkok, ada makom musyahadah, makom sudah nanti dilihat tidak ada lagi. Hanya Allah. Nah 10 itu habis umur tidak sampai ke situ. Kenapa? Tuhan hanya belajar. Tapi itu kan syukur daripada lalu-lalu kan datang. Nah, ya, bisa sudah kita sambung mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, kita istiqomah dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah Alhamdulillah rabbil alamin.